Berobat NKRI 14 Februari 2024. Ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Selamat pagi. Berikut ucapan terima kasih dari Pendeta Domingus M. Laturiu selaku Ketua Yayasan Gerakan Kemanusiaan Rakyat Indonesia Proskineo. Silakan kepada Bapak Pendeta Domingus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah melalui aksi puasa Paskah 2023. Setelah kami melayani 2014 tanggal 26 Februari khususnya, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan yang besar
melalui dukungan yang diberikan kepada kami melalui jemaat di sini. Adapun hasil daripada yang kita buat yaitu Posyandu mendapatkan respon yang sangat positif, sangat baik, dan mereka sangat antusias karena banyak yang tertolong. Dan kemarin kami melayani lagi di sana dan banyak hal yang Tuhan sudah buat, secara khusus orang-orang Baduy yang ada di perkampungan di sana yang kita layani. Kami juga berterima kasih untuk semua hal yang sudah dilakukan dan berharap adanya satu kolaborasi dengan pemuda atau remaja yang mungkin khusus di GKI Pondok Indah ini untuk melayani bersama, untuk memberikan pelajaran-pelajaran ataupun tentang kesehatan, tentang kehidupan bagaimana, karena di sana banyak anak-anak yang usia 13-14 tahun sudah menikah. Jadi kita memberikan ajaran-ajaran untuk mereka, penyuluhan tentang kesehatan dan lain sebagainya, dan juga pelayanan-pelayanan kemanusiaan lainnya. Tujuan kami yaitu supaya kita menghadirkan kasih Kristus kepada mereka dan mereka melihat bagaimana kami hidup, bagaimana kami menunjukkan betapa Kristus yang sudah mengasihi kami dan kami ekspresikan dalam kehidupan kami. Dan juga kami mohon dukungan doa untuk kelanjutan atau berkelanjutan ya dalam pelayanan Posyandu ini, menyangkut masalah ketenaga kerjaan atau nakes kita dan juga operasional, bahkan juga obat-obatan yang diperlukan. Akhirnya kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati, dan pelayanan yang ada melalui kehadiran Posyandu ini, nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dan kalau boleh juga banyak orang-orang di sana, khususnya suku Baduy yang ada di luar, bahkan dalam, bahkan juga ada suku-suku Sunda yang ada di sana, boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Kebaktian hari ini, Minggu 4 Februari 2024 di GKI Pondok Indah, dilayani Pendeta Riani Josephine Suharja pada pukul 6.30, 9, dan 17. Kebaktian di Pos Jemaat Parakan Salak dilayani oleh Pendeta Luisius Sia pada pukul 9. Di semua kebaktian GKI Pondok Indah dan Pos Jemaat Parakan Salak dilayankan sakramen perjamuan kudus. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah menghimbau Bapak, Ibu, Saudara yang berasal dari gereja lain dan mengikuti perjamuan kudus yang tersedia di meja dekat pos satpam dan meja dekat pintu masuk utama ruang ibadah. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan menginformasikan keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara dalam perjamuan kudus ini ke gereja asal masing-masing. Selanjutnya, mohon perhatian jemaat untuk pokok-pokok warta berikut ini. Warta duka, telah berpulang ke rumah Bapak Musiman Kuswanto, usia 72 tahun, pada Minggu 28 Januari 2024. Jenazah dimakamkan pada Minggu 28 Januari 2024 di TPU Mangunjaya, Bekasi. Telah berpulang ke rumah Bapak Ibu Lani Setiaji atau Tan Wei Lan Nio, usia 96 tahun pada Selasa 30 Januari 2024. Jenazah dikremasi pada Selasa 30 Januari 2024 di Krematorium Ukrida, Jakarta Barat. Telah berpulang ke rumah Bapak Ignatius Soeharto pada usia 91 tahun pada Rabu 31 Januari 2024. Jenazah dimakamkan pada Kamis 1 Februari 2024
di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Majelis dan Jemaat GKI Pondok Indah turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Warta kedua, teknis pembagian roti dan air anggur dalam perjamuan kudus hari ini. Wadah air anggur akan diedarkan di antara umat secara mandiri. Silahkan Bapak Ibu Saudara menyerahkan wadah itu kepada orang di sebelah atau di belakang Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu, baru mengambil gelas untuk diri sendiri. Hal ini sebagai simbol saling melayani dan dilayani di antara umat. Wadah jus untuk anak-anak akan tetap diedarkan oleh petugas. Roti akan dibagikan langsung oleh petugas kepada setiap orang. Mohon perhatian dan kerjasama umat sekalian. Warta ketiga, sakramen baptis anak. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan kebaktian sakramen baptis anak atas diri Kelani Adira Carmona, anak keluarga Eugene Francois Carmona dan Ken Lila Ashanti. Sakramen akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari 2024 pukul 6.30 di GKI Pondok Indah. Mohon pertimbangan dan dukungan doa dari jemaat. Warta keempat, pendaftaran baptis anak. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan sakramen baptis anak untuk 25 peserta pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 9. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Januari sampai dengan 17 Februari 2024 melalui link yang tertera pada layar monitor atau dalam warta jemaat. Konfirmasi pendaftaran akan diberikan melalui email 1x24 jam setelah mendaftar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Warta kelima, Bina Pranikah. Kelas Bina Pranikah GKI Pondok Indah akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 16 Maret 2024 secara onsite, serta retreat pada 23 dan 24 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tertera pada layar monitor dan dalam warta jemaat, atau melalui kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 3 Maret 2024. Warta ke-6, Panitia Paskah 2024. Panitia Paskah 2024 mengajak Bapak Ibu Saudara untuk nonton bareng film Angel Kami Semua Punya Mimpi pada Minggu 18 Februari 2024 pukul 11 di Ruang Korintus. Film ini bercerita tentang Angel dan teman-temannya yang ingin membantu seorang pemuda dengan spektrum autisme untuk mengejar mimpinya. Dapatkah mereka melakukannya? Mari kita saksikan bersama dan kiranya melalui film ini kita memperoleh perspektif lain tentang anak berkemampuan khusus atau ABK di sekitar kita dan melakukan sesuatu untuk mereka. Pelayanan dan kegiatan gereja dapat dilihat dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Kami mengharapkan keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam pelayanan yang telah diagendakan. Kiranya pelayanan ini menjadi cara kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari kita menyiapkan hati untuk kebaktian saat ini. Tiga lilin putih ini adalah simbol kehadiran Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Mari saudaraku, kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita serukan nama Allah Bapa kita dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa Dia, Sang Raja Gereja, telah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dengan satu keyakinan pada kasih karunia Sang Allah Bapa yang memberi kehidupan pada umatnya. Pengorbanan Sang Anak yang membawa karya keselamatan dan pertolongan Roh Kudus yang menguatkan di sepanjang perjalanan. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus banyak sekali mengadakan mujizat. Semua mujizat yang Ia lakukan adalah untuk memuliakan Dia, menyatakan pemulihan Allah bagi dunia, dan kabar baik diberitakan serta dihadirkan dalam kehidupan. Sayangnya saudara, banyak orang terpaku pada tindakan mujizat itu. Hal yang tidak biasa, spektakuler, menunjukkan kuasa dan kehebatan, bukan kepada berita Injilnya. Kabar baik yang diberitakan dengan cara kerendahan hati, bukan popularitas, berkorban dan bukan mengorbankan. Kabar baik yang dinyatakan melalui kesederhanaan, bukan untuk kekuasaan dan kekuatan. Untuk itu Yesus berkata kepada mereka pencari mujizat, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Kasihnya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia.
saudara, tanpa kita sadari, kita seringkali berpikir menjadikan Yesus menjadi pembuat mujizat saja. Sekalipun kita berkata, saya mau ikut Yesus. Namun yang ada dalam benak kita jangan-jangan adalah bagaimana memanfaatkan Yesus untuk mendatangkan keuntungan, berkat, dan sebesar-besarnya bagi diri kita. Berharap dengan ikut Yesus maka mujizat menjadi hak kita untuk melenyapkan masalah dan membuat semua rencana kita berhasil. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini meneliti diri kami. Sekiranya ada di antara hati dan pikiran kami yang cenderung untuk mengejar berkat, mengejar keinginan-keinginan kami supaya Tuhan penuhi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami tidak memfokuskan diri justru pada mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam Kristus Sang Pengampun, ampunilah kami. Amin. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri.
yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan sekarang dinyatakan oleh penampakan juru selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati buriku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan bangkitku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Kami sungguh ingin hidup ya Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Sang Pencipta, Penyelamat dan Pemimpin hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi peka pesan Tuhan dalam perjalanan hidup kami kini dan nanti. Dalam Kristus yang memberkati kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 hingga 31. Yesaya 40 ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertata di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja mereka berakar di dalam tanah. Ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku setara dengannya, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan yang membawa segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka semua. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang tak hadir. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bermasmur bagi Allah.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Memang aku berhak menerima upah. Namun, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hak-hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil akan kita baca dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara?
Ibadah kali ini adalah ibadah gabungan, itu sebabnya ada ibadah di ruang Korintus. Saya menyapa saudara-saudara di ruang Korintus dan yang ada di Plaza Gereja. Saudara, mari kita mulai renungan ini dengan tebak-tebakan. Silakan bertanya pada anak-anak saudara atau pasangan atau siapapun yang ada di kanan kiri saudara. Kira-kira kalau saudara diminta untuk memilih, saudara pilih untuk yang mana? Yang pertama, saudara lebih memilih untuk mencuci kaki orang di acara Kamis Putih. Nanti di bulan Maret ada acara Kamis Putih, ada pencucian kaki. Atau saudara memilih untuk mendoakan seorang sakit bersama-sama dengan pujian dan penyembahan yang benar-benar kita rasakan Tuhan hadir di sana. Mana yang saudara pilih? Yang pertama atau yang kedua? Gak boleh ngomong gitu ya. Yang tadi mencuci kaki atau yang bersama-sama orang sakit? Oke, pertanyaan selanjutnya saudara. Mana yang saudara lebih pilih? Naik gunung dan menemukan suara Tuhan dengan menghayati keindahan alam? Atau saudara duduk sendirian mendengar musik rohani dari YouTube sambil menantikan Tuhan bicara? Yang naik gunung atau yang musik di YouTube? Yang terakhir, saudara lebih memilih untuk seperti sekarang ini, duduk diam secara kusuk, berdoa dengan bunga-bunga yang indah dan segala sesuatu alat perlengkapan perjamuan kudus yang rapi? Atau saudara memilih untuk menari merayakan kebaikan Tuhan sambil mengangkat tangan dan memuji Tuhan dan menepuk tangan saudara berkali-kali bersama semua orang? Nah, kalau jawaban saudara semua yang ketiga, mungkin saudara akan ngantuk ada di sini. Kenapa? Karena menurut Gary Thomas saudara, dalam Spiritual Pathways ada 9 model seorang bisa berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan nikmat kepada Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Istilah yang digunakan oleh Gary Thomas adalah Getsemani. Yesus berdoa di Getsemani dengan kusuk sampai keringatnya seperti tetesan darah dan dia menemukan, ya Bapa kalau boleh bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Ia melihat itu sebagai jawaban sang Bapa dalam pergumulannya takut mati dan menderita. Itu Getsemaninya Yesus saudara. Kita gak perlu lagi pergi ke Getsemani sana rame-rame berduyun-duyun jutaan orang. Tapi kata Gary Thomas kita punya Getsemani yang berbeda-beda. Dan salah satunya adalah itu disebut spiritualitas antusias. Spiritualitas antusias adalah sebuah spiritualitas di mana kita merasa dekat dengan Tuhan dan Tuhan hadir bersama kita dengan selebrasi, dengan gairah, dengan kegembiraan, dengan supranatural yang kita lihat Allah bekerja, dengan menyemangati orang lain dalam kelompok, dan kita benar-benar memahami, menghayati, mempertanyakan misteri Allah dalam hidup. Dengan seperti itu orang-orang spiritual yang mengikuti spiritualitas antusias merasa Allah dekat, mendekap, nyaman, aman, dan tentram. Nah saudara, kenapa saya bicara spiritualitas antusias? Karena sepertinya orang-orang yang ada di Markus 1 yang kita baca ini banyak memiliki spiritualitas antusias. Jadi salah satu ciri spiritualitas antusias dia menyukai mujizat saudara. Orang buta melihat kembali, orang kerasukan teriak-teriak jadi tenang. Orang yang demam tinggi bisa melayani Tuhan, menakjubkan. Dan seketika di Markus 1 ketika ibu mertua Simon disembuhkan, maka berbondong-bondong orang setelah ada kuda bisik. Saya kira kalau ada IG mereka langsung posting di IG dan orang mulai datang ke rumah ibu mertua Simon.
Dan itulah yang terjadi, saudara, orang begitu antusias untuk menyaksikan mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Saya nggak pernah ada di peristiwa seperti itu, tapi beberapa hari yang lalu saya ada di Pondok Indah Mall, saudara, di weekdays. Ini mall kenapa sepi ya? Lalu katanya ada, mungkin saudara ingin lihat juga, pagelaran barongsai. Jadi kenapa sepi begini, ada barongsai ya? Tiba-tiba saudara saat musiknya gegap gempita mempengaruhi seluruh ruangan, itu berbondong-bondong orang datang ke tengah-tengah PIM 2 itu dan mereka siap untuk foto, siap untuk videoin. Banyak sekali orang, saudara, sampai berdesakan. Wah, rupanya seperti ini, bahkan lebih lagi ketika Yesus mengadakan mujizat. Orang berteriak, menangis, haru, tenggelam dalam perasaan yang begitu menakjubkan dan intimnya dengan Tuhan. Tapi herannya, ketika semua orang antusias untuk menyaksikan mujizat Yesus, pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa dan tak lama dari itu segera meninggalkan kota itu. Orang antusias bilang, enggak seru ini Yesus. Kenapa sih orang lagi semangat-semangatnya ditinggalkan? Saya bayangin kalau ibu saya sakit punggung, saudara, susah-susah datang ke situ, tiba-tiba di depan murid-murid Yesus katakan stop, mujizat selesai. Yesus mau pindah ke kota lain. Wah, betapa mengecewakannya kehadiran Yesus. Saya kira jangan-jangan kita juga menjadi orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. Kita lihat tetangga di sebelah disembuhkan, yang lain naik jabatan, yang lain lagi tiba-tiba punya fasilitas yang sangat mahal harganya. Sementara saya cuma doa begini, kenapa Tuhan belum kabulkan doa saya dari tahun ke tahun, padahal setiap hari saya berdoa. Saudara, tema kita hari ini, Yesus datang bukan untuk itu. Itu sebabnya muncul dua pertanyaan dalam benak saya saat membaca ayat ini. Satu sisi, saudara, pertanyaannya adalah, untuk apa sih Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Jawabannya adalah untuk memberitakan Injil. Injil berarti Allah yang berdamai dengan manusia dan manusia yang mengalami damai Tuhan. Jadi Allah ingin manusia ini mengalami damainya, maka dia datang memperdamaikan dirinya dengan manusia. Kenapa lewat mujizat kesembuhan? Karena pada waktu itu, saudara, orang berasumsi, orang ada stereotip bahwa kalau saya sakit berarti saya dosa. Sampai hari ini juga sering ada orang berpikir gitu. Aduh, saya tuh sakit. Dosa apa ya saya? Nah, itu cara berpikir orang di perjanjian lama yang dibawa ke perjanjian baru. Saya sakit, saya punya masalah, pasti karena dosa. Kalau saya COVID, pasti karena dosa. Jadi kalau saya gak punya dosa, saya gak COVID. Nah, itu cara berpikirnya orang-orang pada waktu Yesus hadir. Dan itu sebabnya Yesus mau memperdamaikan konsep itu dengan cara menyembuhkan orang sakit, kerasukan setan. Sehingga saat mereka sembuh, saat mereka pulih, saat setan dikeluarkan dari tubuhnya, maka terjadi perdamaian antara Allah dengan manusia berdosa. Dan itu cukup bikin orang heboh sehingga akhirnya sudah cukup. Berita itu sudah saya sampaikan dan saatnya memberitakan Injil di kota lain. Dan itulah yang terjadi. Itu sebabnya fokus orang-orang itu tidak dialihkan oleh Yesus ke mujizat-mujizatnya. Percaya Yesus bukan karena pemberi mujizat. Percaya Yesus karena dia mendamaikan Allah dengan manusia. Itu inti berita Injil. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 8, upahku memberitakan Injil adalah tanpa upah. Itu berarti dia tidak menuntut lagi mujizat, ia tidak menuntut lagi hal yang spektakuler dalam hidupnya. Yang penting saya memberitakan Injil.
Apakah saudara juga seperti itu? Yang penting saya memberikan persembahan. Nanti mulai masa raya Paskah saudara, kita akan mengumpulkan persembahan lagi. Jangan pernah ada dari mulut kita mengatakan ini gereja minta duit mulu ya. No, kita memberitakan Injil. Kita memberi persembahan karena Allah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka tugas saya adalah, pertanyaan kedua, untuk apa saya ikut Yesus? Saya ikut Yesus bukan kejar mujizatnya, berkatnya, tapi saya mau meneruskan berita Injil. Mempersembahkan harta saya, mempersembahkan talenta saya, mempersembahkan hidup saya untuk mengatakan Tuhan itu baik. Saya tidak menyebutnya mujizat karena itu salah satu saja dari bagian atau cara Tuhan menyatakan Injil atau memberitakan Injil pada kita. Hal lain lagi, Tuhan memberitakan Injil bisa lewat pengajarannya. Kalau menurut Paulus bisa lewat teladannya. Dengan dia menjadi orang lemah, dia menjadi orang yang tidak ada di atas dalam hierarki keyahudiannya. Bisa juga melalui mujizat. Saya menyebutnya untuk apa kita ikut Kristus, untuk mengalami pengalaman iman bersama Tuhan dan memberitakannya pada dunia. Apa yang kita saksikan kalau gitu saudara? Apakah kita tidak boleh mengalami dan menyaksikan, mengalami dan meminta mujizat Tuhan? Bukan begitu. Mujizat perlu, tapi bukan yang utama. Mujizat perlu sebagai bagian dari pengalaman iman kita. Tapi mujizat akan menjadi pengalaman iman kalau kita sendiri terbuka akan pekerjaan dan suara Tuhan. Bukan kita yang ngontrol Tuhan nih saudara. Saya gak tahu apakah saudara punya list doa dalam kehidupan saudara. Ada kan yang Senin saya doa ini, Selasa saya doa ini, Rabu saya doa ini. Itu indah sekali saudara. Tapi apa isi doa kita? Jangan-jangan semuanya adalah kita minta semua mujizat Tuhan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Padahal yang diperlukan oleh semua orang yang kita doakan adalah mereka berdamai dengan Tuhan. Mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami Injil Tuhan untuk seterusnya memberitakan Injil. Saya kira Paulus juga mengalami mujizat, saudara. Waktu dia mengalami perubahan hidup. Waktu dia mengalami pengampunan dosa dari Allah. Waktu dia dicelikan matanya. Itu mujizat. Tapi dia tidak lagi menuntut Tuhan memberikan pengalaman itu berulang-ulang. Tapi pengalaman itu cukup membuat dia punya bekal untuk tahu berdasarkan pengalaman perjumpaan dia dengan Tuhan, perdamaian Tuhan dengan dia, maka dia dipanggil untuk memberitakan Injil. Apakah Paulus gak butuh mujizat? Oh, Paulus butuh saudara. Dikatakan dia 3 kali meminta supaya duri dalam dagingnya itu dikeluarkan. Tapi Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Saya juga pernah punya duri dalam daging saudara. Sakit punggung saudara bikin saya tuh bukan hanya ngilu, tapi bisa mual dan muntah. Jadi makannya obat mah terus gitu. Atau chiropraktek. Supaya tulang menjadi enggak sakit. Jadi saudara doa saya kalau ada KKR di mana-mana, aduh Tuhan saya dapat disembuhin gak ya? Atau lihat YouTube ada pendeta khotbah lainnya, aduh Tuhan saya dapat gak ya pemulihan dari Tuhan gitu ya. Selalu saya berdoa dan ingin supaya punggung saya sembuh karena pakai sepatu hak pun saya gak bisa saudara. Sakit, ngilu, mual. Sampai pada satu saat Tuhan menyadarkan saya untuk berpikir, gak apa-apa Paulus aja 3 kali berdoa, duri dalam daging Tuhan tidak angkat. Itu berarti sakit punggungmu tuh bisa aja terus ada sampai mati. Tapi yang penting tetap layani Tuhan. Berdiri tegak walaupun mual. Beritakan firman.
kasihi, berdamailah di dalam hati. Sampai pada titik saya lupa kapan saya berhenti dari sakit punggung. Mujizat itu terjadi, tapi bukan karena saya meminta-minta Tuhan memberikannya kepada saya. Tapi sebuah pengalaman iman bisa saya ceritakan. Bahwa Tuhan baik. Tuhan baik di satu titik di ujung sana. Sekalipun saya tidak sembuh dari sakit punggung, Tuhan baik, saya tetap bisa berdiri walaupun dengan mual. Tapi Tuhan juga baik waktu menyembuhkan saya. Pengalaman iman adalah pengalaman terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dengan berbagai cara, bukan dengan mujizat satu itu yang saya mau. Kita bisa menceritakannya pada dunia, dan dunia membutuhkan kisah tentang Tuhan yang baik itu dari keluar dari mulut bibir kita, bukan hanya kata orang saja. Pengalaman iman terjadi sehari-hari, saudara. Kita akan menyaksikan satu video khususnya diberikan untuk adik-adik. Kira-kira ada pengalaman iman gak ya melalui film tersebut? Saya persilahkan. Saudara-saudara, pengalaman itu bisa menjadi pengalaman iman buat sang anak kalau ia mengakui dan memaknai Tuhan yang hadir dalam diri anjing yang baru saja dia dapatkan. Mujizat Tuhan tidak terjadi dengan tiba-tiba dengan memanjangkan kakinya yang hanya sebagian. Tapi mujizat Tuhan dimaknai sebagai kehadiran sang anjing yang juga ternyata memiliki pengalaman yang sama dengan dia dan membuat dia bersemangat untuk menjalani hidup karena tidak merasa sendirian. Mujizat tetap terjadi. Tapi ini tetap tentang Injil Tuhan. Di mana ada perdamaian antara Allah dengan manusia, dan dengan berbagai cara atau berbagai mujizat Tuhan membuat kita bisa melihat ada Tuhan. Tuhan bekerja. Tuhan memberikan pendamaian. Tuhan memulihkan. Dan Tuhan mengutus kita untuk menceritakan pada banyak orang. Kiranya melalui perjamuan kudus ini juga kita diingatkan bahwa sangat besar pengorbanan Kristus sebagai mujizat terbaik dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan aplikasinya saat kita bersama-sama akan mengikuti pemilu minggu depan. Bisa jadi kita tidak mendapatkan mujizat seperti yang kita mau, mendapatkan pemimpin yang terbaik dan ideal menurut kita. Tapi Tuhan tetap akan terus bekerja siapapun yang menjadi pemimpinnya. Supaya kita bisa mengalami kuasa Allah bekerja. Dan membuat kita tetap bisa menceritakan Dia dalam keadaan apapun yang kita alami di Indonesia ini. Siapkah kita menceritakan Injil, mengalami kuasa Tuhan, versi Tuhan, versi mujizatnya Tuhan, bukan keinginan hati kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Paduan suara haleluya dengan goodness of God.
Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau Allah yang baik, yang mau berdamai dengan kami orang berdosa, dan mengajak kami untuk memberitakan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Itu sebabnya kami mohon berikan kepekaan kepada kami untuk menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan. Bahkan setiap mujizat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga itulah yang kami ceritakan dan bukan itu yang kami kejar serta kami cari. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing ya Bapak, anugerahkan kekayaan pengalaman iman supaya kami bisa menceritakan itu kepada orang-orang di rumah kami, dalam persahabatan kami, di tempat kerja maupun tempat studi kami, bahkan di gereja, di luar gereja, bahkan di negara ini, dimanapun kami berada. Kami berdoa biar tangan Tuhan juga bekerja melalui kami untuk memberikan tanda-tanda kehadiran Tuhan buat dunia ini sebagai Injil yang kami beritakan. Kami berdoa biarlah Tuhan memakai kami dimanapun kami berada. Kami berdoa juga biar Tuhan memakai banyak orang yang Tuhan utus dan Tuhan panggil termasuk kami untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang sakit, kesepian, berduka, mengalami gangguan kesehatan mental, korban banjir di beberapa daerah di Indonesia, bahkan juga turut mendoakan korban perang di Gaza dan Ukraina. Kami berdoa juga untuk pemilu, biar Tuhan pakai setiap tangan, pikiran, dan hati kami untuk memilih sesuai dengan hati nurani kami yang kami persembahkan kepada Tuhan yang memimpin perjalanan hidup dan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami, negara kami, gereja kami, keluarga kami, dunia ini. Karena kami punya Allah yang mau berdamai dengan dunia. Dengan kuasa-Mu dan damai-Mu kami memohon. Amin. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Umat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah, atau melalui amplop persembahan yang telah tersedia dan memasukkannya ke kotak persembahan setelah kebaktian. Untuk alasan protokol kesehatan dan keamanan, umat dihimbau untuk menggunakan QR Code atau transfer bank. Bersyukur, bersuka cita
persembahan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami umat-Mu ingin memanjatkan syukur atas penyertaan Tuhan selama hari-hari yang telah kami lalui. Kami telah menerima berkat Tuhan yang cukup, bahkan berkelimpahan, baik berkat materi atau berkat-berkat lainnya. Saat ini kami membawa kembali persembahan kami. Kami sangat mengimani bahwa semuanya adalah berasal dari Tuhan dan itu adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami boleh mengelola persembahan kami agar berkenan bagi Tuhan. Dan lebih itu, mampukan kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami di waktu mendatang sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang mendatangkan kebajikan bagi sesama kami, serta menghadirkan kerajaan Allah. Sebentar lagi kami akan memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib dalam perjamuan kudus, puncak dari kasih Tuhan untuk berdamai dengan kami umat yang telah berdosa ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, persiapkanlah hati kami dengan rasa syukur dan rendah hati. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam kasih Kristus yang agung itu. Amin. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menjegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Muliakanlah Allah di dalam hidupmu, nyatakanlah apa yang baik dengan mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan memberi rahmat-Nya oleh sinar wajah-Nya kepada saudara. Dan wajah Tuhan ramah bercahaya, memberi damai dan sejahtera
sekarang dan selamanya. Amin. Kebaktian di tempat ini telah usai. Mari melanjutkannya dalam ibadah keseharian dengan memberitakan firman dalam kehidupan kita.